Misalkan kita punya data seperti ini di data view, ada variabel jenis vaksin, data kosongnya ada 3, kemudian di outputnya akan muncul missing system. Apa itu missing system dan bagaimana solusinya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial komputer dan bisnis online. Ini adalah seri dari video tutorial SPSS pemula. Ini adalah video yang kelima. Jika Anda ingin video SPSS yang lain, bisa cek di bagian deskripsi, sudah ada playlistnya di sana. Untuk video kali ini adalah video tutorial SPSS yang kelima. Kita akan membahas tentang missing data SPSS dan select cases. Kemudian outline materinya apa saja untuk video ini? Kita akan mencoba membahas contoh kasus, kuesioner dengan jawaban yang boleh tidak dijawab. Sehingga nanti akan muncul missing data atau missing value dan missing system. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengatasi missing data di SPSS. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan select cases. Oke, ini adalah kuesioner gambaran penerima vaksin COVID-19 di Desa Wakanda. Ini adalah contoh kuesioner singkat saja. Di sana ada umur responden, tahun, kemudian jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan, pendidikan terakhir 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 perguruan tinggi. Kemudian ada pertanyaan nomor 4, apakah sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19? 1 sudah divaksin, 2 belum divaksin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan nomor 4 ini. Jika responden menjawab sudah divaksin, maka akan lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaan jenis vaksin apa yang diterima. Kemudian jika responden menjawab belum divaksin, dia akan lanjut ke pertanyaan nomor 6, alasan belum divaksin. Jadi, apabila responden menjawab pertanyaan nomor 4 itu sudah divaksin, dia akan menjawab pertanyaan nomor 5, pertanyaan nomor 6 tidak dijawab. Jika responden menjawab pertanyaan nomor 4 belum divaksin, maka pertanyaan nomor 5 tidak dijawab. Dia akan langsung lanjut ke pertanyaan nomor 6. Sehingga ada kemungkinan pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan nomor 6 tidak dijawab oleh responden, sehingga menyebabkan datanya kosong atau tidak dijawab atau datanya missing gitu ya. Nah, apakah itu salah? Tidak, karena kita logika saja. Misalkan pertanyaan nomor 4, apakah sudah pernah divaksin? Sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19? Jika dia menjawab sudah divaksin, dia akan bisa menjawab jenis vaksin apa yang diterima. Kalau dia menjawab belum divaksin, dia kan tidak bisa menjawab jenis vaksin apa yang diterima. Kan dia belum divaksin, gitu ya. Di logika saja, kalau dijawab malah aneh dia. Masa belum divaksin bisa menjawab pertanyaan jenis vaksin apa yang diterima, gitu ya. Oke, kalau sudah jelas kuesionernya seperti apa, kita akan lanjut ke latihannya. Latihan SPSS pertemuan ketiga. Kalau di perkuliahan ini adalah pertemuan ketiga. Pertanyaan nomor 1 adalah buatlah variabel view dari kuesioner di atas. Ini sudah ada gambarnya. Sebenarnya nama variabel view Anda bisa bikin bebas, asalkan mengikuti aturan penamaan variabel. Cuman kalau Anda ingin mengikuti contoh yang ada di sini juga boleh, tidak apa-apa. Kalau mau bikin nama variabel sendiri juga boleh. Aturan penamaan variabel sudah pernah dibahas di
video tutorial SPSS yang kedua. Silahkan dicek, playlistnya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita akan praktek. Kita akan buat variabelnya. Dari kuesioner ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dibuka program SPSS-nya. Klik variabel view di sini, kita akan membuat variabel umur. Umur di enter aja. Desimalnya kita nolkan. Labelnya kita isi umur. Umur, tahun, satuannya tahun. Values-nya tidak diisi karena datanya angka langsung. Kemudian jenis, kelamin, enter. Desimalnya dinolkan saja. Jenis kelamin. Jenis kelamin tadi kita cek di kuesioner, 1 laki-laki, 2 perempuan. Satu laki, 2 perempuan. Oke. Kemudian pendidikan terakhir SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Pendidikan saja nama variabelnya di enter. Desimalnya dinolkan. Pendidikan terakhir. Di label ini adalah penjelasan dari nama variabelnya yang dibuat singkat ya. Kemudian values-nya diisi karena datanya berupa kode. 1 laki-laki, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Add. Oke. Kemudian apakah sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19? Kita singkat saja pertanyaannya. Sudah vaksin. Ya kan ditanya sudah vaksin. NIM-nya itu kita buat singkat saja. Yang penting kita ngerti lah. Ini di labelnya kita singkat karena pertanyaan tadi terlalu panjang. Apakah sudah divaksin, gitu aja. Tadi 1 sudah divaksin, enter. 2 sudah belum divaksin, add. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, jenis vaksin apa yang diterima? Ini variabelnya jenis vaksin saja namanya, enter. Ini dibuat 0 saja. Jenis vaksin yang diterima. Kemudian ini kita isi 1 Sinovac, enter. 2 Astra, gimana tulisannya? Seneca, add. 3 Moderna, add. 4 Pfizer, sepertinya tulisannya salah. Pfizer. Oke. Nah, sekalian saya mau mengajarkan bagaimana caranya mengedit label kalau dia salah. Caranya adalah ini misalkan kita oke ya. Ini diklik lagi, kemudian ini diklik yang salah. Ini Pfizer gitu ya.
Pfizer. Oke, Pfizer. Change. Kemudian di oke. Kemudian kalau mau menambahkan data lagi baru di add lagi lainnya. Nomor 5 lainnya. Di add oke. Kemudian alasan belum vaksin. Alasan nama variabelnya ini dibuat 0 saja. Alasan belum divaksin. Oke, 1 saya copy saja biar cepat. Oke, add. Di add lagi. Kemudian yang ketiga Ctrl C atau klik kanan copy ya. 3 Ctrl V. Saya pakai Ctrl V tadi ya untuk paste. Add. Kemudian Ctrl C lagi. 4. Kemudian lainnya 5 lainnya add. Oke, sampai sini kita sudah selesai membuat variabel view. Kalau ada yang bertanya kok width-nya 8, di video sebelumnya kan kita membuat width-nya itu ngepas ya. Misalkan umur itu misalkan 3 digit paling panjang kita isi 3 gitu ya. Dalam membuat width atau lebar data, patokannya adalah jangan kurang, lebih boleh. Jadi kalau misalkan umur minimal kita kasih width-nya 3, kalau dikasih 8 boleh apa tidak? Boleh, karena datanya cukup kan. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi kalau dibiarkan 8 ini tidak ada datanya umur, jenis kelamin, pendidikan, sudah vaksin, jenis vaksin, dan alasan yang datanya lebih dari 8 digit panjangnya ya. Jadi kalau dibiarkan 8 saja itu tidak masalah. Oke, sampai sini jelas ya. Lebih boleh, kurang jangan, gitu ya. Jadi kita isi 8 saja tidak masalah. Kemudian setelah selesai membuat variabel di variable view, langkah selanjutnya adalah kita input datanya di data view seperti ini. Yang perlu kita perhatikan dalam input data ini adalah umur, jenis kelamin, pendidikan di input seperti biasa. Yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan nomor 4. Apabila responden menjawab sudah vaksin atau kita kasih kode 1, maka jenis vaksin yang diterima atau pertanyaan nomor 5 dijawab, pertanyaan nomor 6 tidak dijawab. Jika responden menjawab pertanyaan nomor 4 kode 2 atau belum vaksin, berarti pertanyaan nomor 5 tidak dijawab, pertanyaan nomor 6 yang dijawab ya. Saya sudah input datanya di sini. Silahkan kalau Anda mau sama datanya, silahkan ikuti apa yang ada di video ini. Silahkan di pause dulu, silahkan input datanya seperti ini biar kita gampang ngeceknya sama-sama. Jika mau beda juga boleh, cuman nanti ngecek datanya benar atau tidak nanti cek sendiri berarti ya. Oke, silahkan di pause dulu, silahkan diisikan data view-nya seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan nomor 4 sudah divaksin, kodenya 1, berarti yang dijawab adalah jenis vaksin, alasannya tidak dijawab. Apabila responden menjawab belum divaksin atau kode 2,
maka jenis vaksin tidak dijawab, alasannya yang dijawab, gitu ya. Oke, silahkan di pause dan di input datanya terlebih dahulu. Kita pakai sampel 10 data saja. Silahkan dikerjakan. Oke, jika sudah, apa yang kita lakukan? Kita buka lagi filenya. Lakukan analisis data, carilah tabel frekuensi untuk semua variabelnya. Gimana caranya mencari tabel frekuensi? Klik menu Analyze, Descriptive, Statistik, pilih Frequencies. Kemudian yang di sini kotak kiri adalah variabel yang kita punya, kotak sebelah kanan adalah variabel yang akan kita analisis. Karena semua variabelnya akan kita analisis, kita biar cepat tekan Ctrl A di keyboard. Pindahkan semua variabelnya ke kanan. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilan dari outputnya. Di situ bisa kita lihat ada valid dan missing di sana. Missingnya 0000 untuk variabel jenis vaksin yang diterima. Ada 3 missing, alasan belum divaksin ada 7 missing. Ya, coba kita cek datanya. Jenis vaksin yang diterima ada Sinovac 3 responden, AstraZeneca 3 responden, Moderna 1 responden. Total ada 7 responden dan ada missing system 3. Berarti data yang kosong ada 3. Coba kita cek data view-nya. Jenis vaksin data yang kosong memang ada 3. Kenapa kosong? Karena dia ada 3 orang yang belum divaksin. Ya. Kita akan lihat lagi soalnya. Carilah persentase data jenis vaksin yang diterima responden. Gunakan select cases if sudah vaksin sama dengan 1. Maksudnya seperti apa? Select cases digunakan untuk memilih kasus. Select cases kan select memilih, case kasus, memilih kasus atau memilih data yang mana saja yang akan kita masukkan ke dalam analisis data. Kita akan mencari persentase jenis vaksin yang digunakan oleh responden. Berarti data yang akan kita masukkan ke dalam analisis adalah data responden 1 sampai 7. Responden 8 sampai 10 tidak kita ikutkan karena datanya kosong. Untuk menyeleksi itu, kita akan gunakan fitur dari SPSS yang namanya select cases. Gimana caranya menggunakan select cases? Pilih data, kemudian pilih select cases. Gimana caranya memfilter? Select casesnya adalah yang nilai variabel sudah vaksinnya bernilai 1. Jika variabel sudah vaksinnya bernilai 1, maka data jenis vaksinnya tidak bernilai kosong atau tidak missing, gitu ya. Itu adalah if-nya, aturan untuk kita menyeleksi datanya agar tidak missing, yaitu sudah vaksinnya yang bernilai 1, gitu ya. Jadi kita pilih di sini if, kemudian klik ini lagi. Sudah vaksin itu pertanyaannya apakah sudah vaksinnya? Klik 2 kali, sudah vaksin sama dengan 1. Berarti kita akan memilih data yang variabel sudah vaksinnya bernilai 1, yaitu data responden 1 sampai 7 ya.
Oke, jika sudah, di continue aja, kemudian klik OK. Kemudian apa yang terjadi setelah kita menggunakan select cases? Variabel yang sudah vaksinnya tidak sama dengan 1 akan dicoret atau dikeluarkan sementara dari analisis datanya. Jadi kalau kita lakukan analisis, responden nomor 8, 9, 10 itu tidak diikutkan datanya gitu ya, tapi tidak dihapus dia. Cuman dikeluarkan sementara dari analisis data dan tidak dihapus. Coba kita lakukan analisis frekuensi lagi. Klik menu Analyze, Descriptive Statistik, pilih Frequencies. Kemudian ini Ctrl A, kita balikkan semua variabelnya ke sebelah kiri. Kita akan cari persentase jenis vaksin yang digunakan. Pindahkan jenis vaksin ke sebelah kanan. Kemudian pilih OK. Nah, sampai di sini kita akan dapat jenis vaksin yang digunakan, persentasenya seperti apa. Sinovac ada 3 responden, 42,9%. AstraZeneca 3 responden, 42,9%. Moderna 1 responden, 14,3%. Jumlah respondennya berkurang jadinya ya. Jadi ini adalah jumlah responden yang sudah divaksin, bukan jumlah responden keseluruhan. Jadi kita sudah dapat persentase persentase jenis vaksin yang diterima oleh responden seperti ini ya. Oke, sampai sini apalagi soalnya? Carilah min, median, modus, max, min, range, standar deviasi untuk variabel yang sesuai. Variabel yang sesuai artinya variabel yang datanya berupa angka langsung dan tidak berupa kode. Variabel apa saja yang seperti itu? Umur saja ya. Umur saja yang tidak berupa kode. Sisa variabel yang lain adalah berupa kode. Jadi yang kita cari min, median, modus, max, min, range, standar deviasi adalah variabel umur saja. Oke, kita cek dulu data view-nya. Ini kan masih 7 responden kalau masih disilang begini ya. Caranya menghilangkan silang ini adalah klik lagi menu data, select cases, pilih all cases, kemudian pilih OK. Kemudian cek lagi data view-nya. Oke. Jadi kalau kita analisis sekarang, responden yang akan diikutkan adalah sejumlah 10 responden. Itu ya. Klik menu Analyze, Descriptive Statistik, pilih Frequencies. Ini dikembalikan lagi. Kita pilih variabel umur, pindahkan ke sebelah kanan, pilih menu Statistik. Kemudian dicentang min, median, mode untuk modus, standar deviasi, range, minimum, maksimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian klik continue. Kemudian display frekuensi tabelnya mau dicentang atau tidak? Biasanya sih tidak, karena sudah ada tadi di atas. Kemudian kita pilih OK. Oke, seperti ini ya. Bisa kita lihat di situ min atau rata-rata umurnya adalah 35,7 tahun, nilai tengahnya 37,5 juga. Mode atau modusnya nilai yang paling sering muncul 25, standar deviasi 10, sekian, range 30, umurnya paling kecil 20, paling besar 50 tahun. Oke, sekian dulu video pada pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan 4, 5, dan 6 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa subscribe biar Anda tidak ketinggalan untuk update-update video yang terbaru.
Sampai jumpa di video berikutnya.